Gagal fokusnya mereka ini membuat mereka mempertanyakan dari mana kebijaksanaan Yesus itu diperoleh. Sehingga akhirnya mereka menolak Yesus. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gagal fokus berujung penolakan. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat Karmelitub di mana saja Anda berada. Tetaplah semangat meskipun dalam suasana mencekam karena COVID-19 varian kedua ini. Dan biarkanlah Tuhan menyapamu dengan firman-Nya setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar Injil Yesus ditolak di kampung halamannya di Nazaret. Yesus awalnya dikagumi, tetapi akhirnya ditolak dengan alasan mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu dan Maria ibunya mereka kenal dengan baik. Mereka fokus pada asal-usul keluarga Yesus sehingga mereka tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Gagal fokusnya mereka ini membuat mereka mempertanyakan dari mana kebijaksanaan Yesus itu diperoleh. Sehingga akhirnya mereka menolak Yesus. Penolakan yang dialami oleh Yesus hari ini mungkin hanya sebagian kecil dari begitu banyak penolakan yang dialami oleh Yesus. Dan yang menarik bahwa Yesus ditolak bukan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, melainkan justru orang-orang terdekatnya. Kita pernah mendengar dalam perikop lain, ketika Yesus sedang mengajar, datanglah ibunya dan para saudaranya ingin menjemput dia, karena mereka berpikir Yesus tidak waras lagi. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat menganggap Yesus telah melanggar hari Sabat. Dan oleh karena itu, mereka berusaha menangkap dan membunuh Yesus. Mereka menolak perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Di tempat lain juga dikatakan, Yudas mengkhianati Yesus. Ke-12 murid juga meninggalkan Yesus ketika Yesus sedang menghadapi penderitaannya. Dan Petrus sendiri, orang yang dekat sekali dengan Yesus, menyangkal Yesus 3 kali ketika ia menyaksikan sendiri penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan yang menarik, Yesus mengampuni semuanya dengan mengatakan di atas salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita mau petik dari bacaan Injil hari ini? Injil hari ini dalam refleksi saya, selain sebagai pelajaran yang berharga bagi kita, mengapa dikatakan berharga? Karena Yesus telah mengajarkan kita bahwa suatu saat nanti para murid Yesus dan kita juga yang mengimani Yesus akan ditolak. Selain daripada itu, mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi penolakan, bersabarlah karena nilai kesabaran itu lebih tinggi dari semuanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau telah memberi kami suatu pelajaran yang berharga, yaitu bahwa kami harus belajar menerima orang lain apa adanya. Semoga dengan merenungkan sabdamu hari ini, kami semakin belajar untuk bersabar, terutama di masa pandemi ini. Janganlah biarkan kami terlarut dalam rasa cemas yang berlebihan. Tetapi sentuhlah hati kami dengan firman-Mu, agar kami menyadari bahwa kesabaran itu sangat berarti di mata-Mu. Kami puji nama-Mu yang kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.